Nabi penutup para anbiya, Muhammad sang pemimpin para atqiya. Wahai Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa min 'ibadihi li awliyaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala nuran nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat bi qudratihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi risalatihi wa ala alihi tahirati wa ala ashabihi muttabi'ati wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat bi sunnati. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat juga serta salam atas baginda Rasulullah serta keluarga dan para sahabat, juga pengikut beliau ke yaumul qiyamah. Yang ulun muliakan, ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat. Muliakan, ulun hormati Bapak Qori tadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, pun juga rombongan Maulid Rasul yang tadi telah melantunkan daripada syair-syair maulidnya. Juga tidak ketinggalan ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak penghulu yang tadi sudah mempersilahkan dari pribadi ulun, juga yang ulun muliakan, ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan rahimakumullah. Lalu yang mana yang batin? Tuhan tidak menyatakan zat mutlaknya. Tuhan tidak menyatakan dirinya sebenarnya. Lalu karena tidak bisa dilihat zat mutlaknya, dirinya sebenarnya, yang lalu dipadakan gaib, inilah huwal batin. Jelaskan. Lalu menyatakan di pengurus nanan ini melalui sifatnya, lalu dipadakan huwa zahir. Kenapa ngalinya mencari Tuhan? Jadi huwal batin itu zat mutlaknya. Perkara zat mutlak, perkara zat mutlak, supaya jangan salah. Makanya dulu hafal Quran bagus, pelajari lagi. Perkara zat mutlak inilah yang tidak boleh kita membahas. Kenapa? Kullukum bi zatillahi ahmad. Tiap kamu untuk sampai kepada zat Tuhan sebenarnya mustahil, tidak mungkin. Hingga Rasulullah tidak diberitahu tentang zat Tuhan sebenarnya. Lalu Rasulullah bertemu Tuhan waktu Isra Mi'raj bagaimana? Melalui sifatnya,
yang ada pada diri Nabi sendiri, melihat sifat taliyati jet, Pak. Bila pian melihat di meja ini taliyati kada kayunya. Nah kada melihat kayu berarti bebubu teh mata. Pijak. Jelas kan? Jadi kalau ada yang mengatakan betul, untuk jatnya tidak mungkin hingga Rasulullah pun tidak diberitahu. Jelas Pak? Hati-hati, ayat itu harus benar. Nanti ada satu ayat yang dulu bahasanya. Jadi bukan jat mutlaknya, tapi melalui sifat, diwakilkan melalui sifat. Nah dengan demikian Pak, berarti alam serta isi ini karena makhluk tadi dari diri Tuhan sendiri, alam serta isi apapun juga penampakan. Dalam bahasa ilmu tajalli, alam serta isi ini penampakan atau tajalli Tuhan. Sudah Tuhan itu menyatakan diri, cuman kita ini kada paham, kada ngerti, kada paham. Siapa makhluk itu nih anak-anak kaya. Jadi ditakui anaknya kenapa menyandang nama sudah. Jangan semalam jangan kita semia. Jadi kita tahu ngarep. Kada awalnya mengakui kan? Apa yang diakui? Ini nang justru baik kue nang sudah batas semia memberitakan. Lalu ada rasa memiliki pengaruh sudah. Masuk malam jangan dengarani. Nah dua yang anak bodoh yang ini kalau sepengaruh kan ngalih apa punya? Dengarani. Ini yang gue maksud bukan pian memaham, jangan dengarani, mengerti nama dari orang tuanya. Ulangin, dirinya terbit dari diri orang tuanya, anaknya, ya kan? Nah, sifatnya dari mewarisi sifat kuitannya, nama nanti diberi kuitannya juga, nama memberi kelakuannya, tabiat daripada orang tuanya yang diwariskannya. Nah mana ampun dirinya ada. Karena semua ini terhijab, terdinding, lalu dia yang merasa wujud dirinya, sifatnya, namanya dan kelakuannya. Ini apa sudah? Ngerti sudah? Jadi sealaman ini Pak Bu termasuk manusia penampakan atau tajalli itu. Tajalli sudah Tuhan. Lalu bagaimana keberadaan Tuhan dengan makhluk? Kalau ini tajalli Tuhan, subhana man khalaqal asya, maha suci Tuhan yang telah menjadikan sesuatu, wa huwa ainuhu. Ternyata yang dikatakan segala sesuatu yang dijadikan makhluk tadi, ternyata wa huwa ainuhu, dialah sesuatu itu, dialah makhluk itu. Bukan berarti makhluk itu Tuhan, Tuhan itu makhluk. Maksudnya pandang johir makhluk, pandang batin Tuhan. Jelas. Memang hamba dan Tuhan berbeda.
beri ke tauhid. Piannya sebenarnya semua ilmu beri. Bukankah Jibril mengajarkan tentang Islam untuk mengerti Islam melalui ilmu fikih? Bukankah Jibril mengajarkan tentang iman untuk mengenal iman melalui ilmu tauhid, ilmu usuluddin? Bukankah Jibril mengajarkan tentang ihsan untuk mengerti ihsan melalui tasawuf atau ilmu sufi? Kalau cuma fikih berarti agama pian hilang 2/3. Kada sempurna. Itu kan limo bila sudah sembahyang asapnya surga boyo. Agama hilang 2/3, hanya 1/3 fikihnya. Ya kan? 2/3-nya mana? Maka disuruh masuk Islam keseluruhan. Ayo, pikirkan. Nah, kubari 3 malam ini nak berbinian mau kubari 3 sanggup kan? Hingga itu tahu terus aku jujur kubari 3 kali nah. Hah? Malam ini 6 orang dia pulang. Mau kenapa guru ada aja? Ilmu hanya pikir sudah mengaku Islam, tidak semudah itu. Agama Islam memang mudah, tapi bukan selalu dimudah-mudahkan. La ikraha fiddin, tidak ada kekerasan dalam agama. Yang ngerti ini kalau semua disertai ilmu. Maksudnya apa? Disertai ilmu. Kada kawa sembahyang berdiri apa? Berduduk disertai ilmu. Kada kawa berduduk berapa? Ini maksudnya kada ada kekerasan dalam agama asal serta ilmu. Amal kada ada ilmunya dimanfaat. Jalannya kada ada. 2/3 hilang ilmu. Hilang duit 2.000, 2 minggu tukur 2.000 aja. Hilang ilmu 2/3 aman-aman saja. Hilang duit 2.000, waduh. Minta umum makan. Padahal kan dia mau jawabannya apa? Duitnya 2.000 ya Allah 2.000 kenapa ganti? Ayo, ini yang tidak sadar. Memang agama kita tidak ada kekerasan kalau dengan ilmu. Jelas lah. Nah kembali Pak. Jadi makhluk dan Tuhan berbeda. Berbedanya kenapa? Pada rupa, pada bentuk. Karena sudah jahil. Inilah dalam tauhid mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dengan dalil laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan Tuhan lawan makhluk. Berbedanya pada bentuk, pada rupa. Nih, kayu sudah jadi meja. Meja lain kayu. Mukhalafah. Tetapi asal pada hakikat. Bukankah wujudnya si meja itu kayu? Wujudnya, rupanya meja itu kayu. Ini hakikatnya satu.
dinamai meja itu nama kayu, kegunaan meja itu kelakuannya si kayu, jelas kan? Asa pada hakikat berbeda pada rupa, karena asa pada hakikat disinilah yang dinamakan paku. Sebutannya apa? Tidak ada sesuatu melainkan dia. Dia siapa? Dia Tuhan yang bernama Allah. Dari dia, karena dia, dan untuk serta padanya. Tidak ada yang lain. Ini pada hakikat begitu johir memandang johir, lalu disebut makhluk berbeda-beda, beragam-ragam, berupa-rupa. Jelas kan? Makanya kenapa Nabi memadahkan sifat kasih sayang itu ada. Kalau ada orang yang bersifat demikian, tanda dia mensifati sifat Tuhan, tanda dia baik-baik betul mengamalkan sunnah Rasul. Kalau tidak ada, karena dia tidak kenal diri, aku ikam main. Ambilkan satu kitab Injil. Yang kita baca kitab Injil apa saudara? Markus, Matius, Yohanes, Barnabas, Bible. Tidak ada? Oke. Di dalam satu kitab Injil dulu ada seorang ulama Kapil Akbar meriwayatkan apa katanya? Kalau manusia Bapak Ibu sekalian terlalu banyak sudah sering mendapatkan karunia pemberiannya dari Allah, kalau dia tidak ada rasa belas kasih, bersifat dermawan, maka tidak pantas dibilang manusia. Makanya lihat binatang, mbak dapat makanan ada yang berjauh, bujur kah? Bujur kah? Biar lihati kucing, lihati anjing, lihati babi, lihati warik. Itu sifat-sifat binatang. Tidak berbagi, tidak ada belas kasih. Bunyinya bilang, kalau mau makan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik bima nyari pasek tapi pemalar. Pemalar ini kada mengamalkan. Maksudnya bukan saja makan minum guling ke jalan bismillah. Sifati sifat Tuhan pengasih penyayang. Jangan cuma bacaan, ya kan? Dalam hadis ada, ya kan? Dalam Quran ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam Quran, dalam hadis, kullu amrin ribari la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa waqqa. Ada sedih terjemahkan, kurang Arab beratannya. Ada bismillah. Bahkan Roma mengarang lagunya
Kalau mau makan, wah, tadi berapa? Kadang nangkai itu kota ada hafalnya bunyinya bapak pian mencari bercangkal-cangkal. Kalau sifat pemalar sama binatang minta maulur kada memadakan binatang, tapi sifat binatang kalau sifat binatang nangkai itu walau pian manusia wasifatin lagi kada lain. Tidak ada madakan binatang lah, tapi kada lain. Pemalar benar. Untuk apa pian cangkal bercari kalau tidak mau berbagi? Untuk apa? Pak Bu, kita kembali menyadarkan rumah pian bukan yang sekarang yang pian tempati, kendaraan pian, mobil pian bukan sekarang yang pian miliki. Teman sahabat pian bukan anak istri. Tuh ukuran, tuh rumah pian menanti ukurannya berapa? Itu rumah sebenarnya semuanya bakal tertinggal. Kalau kepingin yang pian cari menolong, gunakan cangkal-cangkal bakal bercari, ujung-ujungnya pemalar mewarisi karun. Allah Rabbi, pantas masih sifat hayawan. Bahwa sembahyang hewan sembahyang sah, ada sah, ada sah. Lihat ini kan aneh. Mestinya biar tersinggung Pak, lihat kerak dibajui bagus kan, dikacamatai, malah kalau mengendarai kendaraan jadi tempat monyet tapi sayang berbuntut. Jujur kan Pak Bu, lihat hampir serupa seperti manusia sifatnya. Lahirnya sama, baju juga sifat. Orang ma'rifat, orang yang kenal Allah justru membersihkan diri. Nah ini guna ma'rifat, membersihkan rohaniahnya dari sifat hewan. Kalau itu pian miliki, tidak pantas pian mengaku atau bahkan belajar tasawuf itu bersih. Sofa itu bersih, suci, murni. Lalu orangnya dinamakan tasawuf. Orangnya sufi, ilmunya tasawuf. Kalau sudah bersih dari sifat-sifat binatang, sifat-sifat syaitan, jelas kan? Pembelajarannya sifat binatang lagi, kenapa? Kenapa guru jauh berapa tahun belajar lompet ke paham sifat masih ada, hayawan atau setan, lalu kada mau paham. Pahamkah? Tinggalkan sifat itu bujuk-bujuk. Sudah. Subhana man khalaqal asya wa huwa 'ainu. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu, ternyata dialah sesuatu itu. Zahir dibilang makhluk, hakikatnya Tuhan.
berbeda pada rupa, hakikatnya satu. Jelas lah. Asal sudah. Tapi ulun kembalikan, jangan salah paham. Orang kenal diri untuk mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan bukan untuk jadi Tuhan, bukan untuk mengaku Tuhan, tetapi untuk menjadi saksi Tuhan akan keberadaan diri Tuhan pada dirinya. Jelas? Bukan ingin jadi Tuhan. Mudah-mudahan kita tak kumpulan dalam surga. Ini walaupun paribasanya tuh kada sarumah asa sekomplek. Ada sekomplek, mana sekomplek? Ya Allah, mau di rumah ulun bertani bang. Ngopan ngalih kok, dan nalan bini kuasa kok. Kenapa itu menawarkan aku? Ini kisah di rumah sekomplek, menurun banyak, supan aku. Biar aja, kalau biar ada serumah sekomplek, ini ngarannya sekumpul. Nah, alhamdulillah, seperti sudah karena jahirnya aja makhluk, sebutannya pada dirinya aja. Lalu Bapak Ibu sekalian, inilah yang dikehendaki diri. Apa diri? Inilah yang dikatakan maksud diri. Yang mana yang dibilang diri? Pantas jauh berbeda orang yang kenal diri dengan orang yang tidak tahu diri. Jangan tersinggung, memang begitu. Orang yang kenal diri dengan orang yang tidak tahu diri. Diri itu tidak lain, Pak. Diri itu tidak lain rohani yang bersenyawa dengan jasmani. Dengar, rohani yang bersenyawa dengan jasmani dalam wujud makhluk nyata. Bukankah ulun pernah bilang kita ini terdiri dari rohani dan jasmani, sempurna dalam wujud makhluknya nyata, lalu dipadakan manusia, sedangkan rohani dan jasmani itu Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad rahasia Tuhan, maka itu insan rahasia Tuhan. Nyaman kalau mun sudah hilang sifat kejelekan pian. Ayo lu bacakan dalam kitab. Nyada pian betapun guru dia nampian baca tuh kitabnya nampak pian kada baca kitaban dan hati ulun kayak bisa baca kitab. Betapun ayat apa nau pada kali cari di kitabnya menikah apa? Di dalam kitab yang lain katakan apa? La tasiru ilaihi. La tasiru ilaihi illa ba'da. Kamu semua tidak akan bisa sampai lawan Tuhan kecuali setelah apa? Masawika. Panai masawika, setelah hilang kejelekan, kerusakan batin, sifat-sifat yang tidak baik, panakan dulu, hilangkan. Kada kawa sampai lawan Tuhan, la tasi
masawika wa du'ai mahawika. Sebelum hilang kerusakan batin atau sebelum panah diri, dan betul-betul bertawakal lawan Tuhan, berserah hingga kada kelihatan lagi diri, hanya kenal bujur, hanya bujur bertamu. Buka dalam kitabnya tuh ada apa lagi kamu? Makanya Pak Bu Ulun hari-hari membersihkan itu aja. Bersihkan supaya jangan pemalar, pian dermawan jangan menunggu sugi, menyugi belum tentu, belum udah tentu nang sugi ke pemalar, gimana nang ada sugi nenek, nya waktu ada sugi ini, waduh. Macam ulun roe hanya banyak duit majelis biar dulu tuh ulun banyak ada sarana munnya anak menyumbang, ada anak perlu menunggu sugih nya sugih melihat di asa kebanyakan kejadi maaf juga. Namun yang itu ada hilang lagi lawan orang muar aja dengki, jahat sangka, mun itu kada hilang, kada kawal pian sampai lawan Tuhan. Kayak apa? Masih bercumul, pirat babira lagi buat. Ulun kada memaksakan pian mun hendak bujur sampai. Pindah mau pati ulun silakan, nya kada bapak, nya kan bapak saat, nya perahunya ganal aja, nya kada opat betajo, nya bisa membonyong, tuh perahunya tuh sampai ke kubah Rasulullah, pahamnya itu terjemahan tangklung. Terjemahkan masing-masing apa terjemah pian tanang sampai akal pian itu perahunya bertulisan Abu Sarifah kubahnya Mbah Rasulullah untung ada nanti kapit mau bebinian aja. Makanya kebiniannya kenapa Pak Bu bila anak kami itu desa kami nya ada kawan nanti kapit-kapitnya ada enggak aku melihat nonong uang OPJ bilanya datang ajis gagap ajis apalagi soleh itu kami enggak. Amun lelaki ini kau mengarit-arit yang kenapa? Ada yang dikapit. Biar setuju dengan hari kata rusak. Rekamannya disensor. Yuk. Mudah-mudahan jangan sampai kita mati sudah batin kita bersih. Amin. Hagan pian kada-hagan ulun memberikan jalan sudah pian benar enak kada umpat. Jalannya sudah jalannya tol bersih tujuannya pasti. Kada dari tangan cuman pian kada mau bukan dipaksa yang mau aja. Masing-masing kita bersihkan diri, jangan ada lagi sifat syaitan, amarah,
dengki, hasad, suuzon. Jangan lagi ada sifat binatang, bakhil, pemalar, engket, dan semuanya hilangkan. Itulah jalannya yang dinamakan tahalli, tajalli. Tajalli tadi apa? Alam semesta ini adalah penampakan Tuhan atau tajalli Tuhan, hingga bisa dilihat melalui sifatnya. Untuk bisa tajalli, lewati dulu tahalli. Apa tahalli? Kosongkan, hilangkan, bersihkan diri dari sifat kerusakan batin. Ulun tadi bisa menyebutkan apa-apa kerusakan batinnya. Setelah sudah bersih, seperti tandon tenang. Tandon tenang bersih dulu. Nah, tahalli isi dengan sifat-sifat terpuji. Kalau sudah tandon bersih, isi banyunya kayak itu apa? Hanya nikmati wudhu nyata kan? Tajalli. Kayak apa hendak tajalli? Kalau kita belum melewati tahalli bersih dan belum kawan diisi karena kotor, jelas. Ini banyunya tentu gelasnya bersih, tahalli. Setelah gelasnya bersih, isi banyu, tahalli. Setelah isi banyu, ulun rasai, tajalli. Banyu apa ketahuan? Jelaskan. Ada kawak yang belajar nakai ini. Ulun nilai ta'ala dan malajir piannya aja lagi. Hendak benar piannya selamat, cuma tersarah aja lagi. Rugi banyak duit pemalar, rugi. Kenapa? Kuburannya harus benar. Ya kan? Maka tanah warak higa, ya kan? Itu rumah pian asli, tunah asli. Jadi kekayaan pian, pangkat jabatan pian, nama yang disandang, semuanya itu palsu. Kenapa? Karena tidak ada sifat kebaikan. Palsu aja sudah. Nah, fikihnya diberi, tauhidnya sampaikan, hakikatnya pun diajarkan. Pokoknya sekali hidup biar dapat tiket. Amplop berapa? Hitungi 5.000. Kawin aku ini. Tadi aku padahkan lo, makanya aku jago serba salah. Aku kada kawin dipadahkan suami takut istri. Aku kawin dipadahkan kada setia. Karena padahkan solusinya. Kayak apa supaya bagus? Artinya kalau kawin itu bagus. Sudah, kita lanjut. Kenapa pasal? Jadi diri tadi baru nampak lo tajalli. Siapa tadi diri? Rohani yang bersenyawa dengan jasmani. Nah, sedangkan diri kita terbit dari ruh dan jasad. Ruh dan jasad Nur Muhammad. Nur Muhammad rahasia Tuhan. Maka pantas al-insanu siri wa ana sirah. Insan rahasiaku,
dari Muhammad yang jadi roh dan jasad sempurna jadi manusia, aku pun rahasianya. Aku lagi ini nyamannya. Mun sudah tahun ini bujur ada nih sifat Tuhan. Napian padahal Bismillahirrahmanirrahim tadi Rahman dan mulnya lain berarti bacaan aja itu. Makanya hantunya ada muka. Dibacanya kayak kursi, kenapa hantu ada muka? Malah membaca juga hantunya karena menjadi hantu di Tuan Guru. Hafal lagi. Mungkin Tuan Gurunya ada malaikat. Inilah yang dimaksud pada diri kita. Ada unsur pada diri tadi, ada unsur jasmani, ada unsur rohani, ada unsur nurani di diri kita nih. Makanya Pak Masya Allah, kayak apa hendak sempurna boleh, sedangkan kita ada sempurna mengenal. Hendak selamat kisahnya jalan di mana? Ini diri kita ini ada unsur jasmani. Mana unsur jasmani? Seluruh anggota badan fisik kita. Di mana unsur rohani? Hati, akal, nafsu. Hati, akal, nafsu ini urangnya seikung aja. Unsur apa tadi? Rohani. Berdataan itu roh. Begitu roh memiliki perasaan, hati ngerenya. Begitu roh berpikir, akal sebutannya. Begitu roh berkeinginan, nafsu ngarenya. Makanya dibilang unsur rohani, paham gak? Urang sikung ya. Begitu nyebak kelakuan macam-macam, sebutannya lain, ya kan? Oh, pada apa? Itu unsur rohani kalau tadi unsur jasmani, nanti itu sekalian anggota jasad kita nang dipadakan bisik. Nah, yang kedua tadi apa unsur rohani? Unsur rohani itu ada yang hati, akal, nafsu. Nah, yang tiga itu uang ngasih aja. Ini Tuan Gurunya orang muntah. Yesidin, sini tak tahu nyamper begitu roh berperasaan sebutannya hati. Berapa tahun isi hati kada tahu itu roh. Begitu roh berpikir dipadahkan akal, roh juga. Begitu roh berkeinginan, berkehendak, namanya nafsu, roh jiwa. Urana seikut macam, sebutannya macam-macam. Nah, nanti awak seorang aja dikatakan karena kayak pernah mengenali orang. Yang ketiga unsur apa? Unsur nurani. Apa itu unsur nurani? Sir atau rahasia yang ada pada batin kita, pada diri kita. Rahasia yang ada pada diri kita, itulah unsur nurani. Nah, unsur nurani ini kada lain Pak Aimwe begini, merasakan. Ini unsur nurani, merasakan keberadaan diri sejati, diri sebenarnya.
merasakan keberadaannya Allah, merasakan kenyataannya Allah, merasakan kedekatannya Allah. Kalau sudah merasakan angka itu, Tuhan dekat, hadir, beserta kita. Itu namanya unsur nurani, yakni sir atau rahasia yang ada pada diri. Nasir atau rahasia itulah yang dia bisa melihat, mengenal sampai lawan Tuhan. Amun pian kada kau sampai supaya kemudian setumbuh kenapa juga. Nah berdiri, angkat takbir, loh, kawalah awak menyampaikan Tuhan, duduk, kawal, langsung yang sampai ke Makkah, ulun tidak menghina Baitullah, ulun pun berbahagia umrah. Walaupun Baitullah sudah tepat di hadapan kita, pian kada kau menyampaikan jasad pian lawan Tuhan. Nah kalau menyampaikan tuh unsur nurani. Apa unsur nurani? Sir atau rahasia yang ada pada diri kita. Allahu Akbar. Nah ini awal. Sir atau rahasia. Nasir atau rahasia itu kada lain rasa. Nah rasa itu kada lain jet. Untuk sampai kepada jet, gunakan rasa. Jelas? Gunakan rasa. Nah ini kita awal. Jasad ini kita awal. Jasad ini cuma sarangannya, kendaraannya, paham? Kemenangan darah ini, amun kamu jenis ini aku sangat. Kada kawal kalau kendaraan ini kami menyampaikan ke sini, kendaraan umpama jasad, ikamnya umpama ruh. Ruh itu rasa, rasa itu rahasia, rahasia itu jet. Jadi gunakan rasa itu supaya dia mesra kepada jet, karena rasa itu kada lain jet. Itu nah kau menyampaikan lawan Tuhan, nah jelaskan. Ada nang kendaraan, kalau dulu kalau sini kendaraan sana, kendaraan tadi pakai gue ulun umpamakan jasa, piannya ulun umpamakan roh. Roh itu rasa, rasa itu rahasia, rahasia itu jet. Nah untuk sampai kepada jet gunakan rasa. Jelaskan biar direndahi ulun kada minat supaya jelas. Betul. Allahu Akbar. Ini kada hawa rahasia yang pada dirinya ini. Itu nah kau menyampaikan mustahil sembahyang. Makanya kenapa dipadakan pawailul lil musallin. Ini jasadnya aja, kerangkanya aja yang sembahyang kerangka. Itu bikin merasa harap banget. Waduh, kerangka sembahyang. Punya kawat menyampaikan lawan Tuhan lah, tapi selaku orang yang bertasawuf, nah jangan salah, selaku orang yang bertasawuf, satu, betul-betul beriman kepada Allah. Dua, ma'rifat atau mengenal Allah. Tiga, beribadah dan berzikir. Dan yang keempat, bersyukur. Hanya bujur ma'rifat.
Punya ma'rifat ke sembahyang lain itu talipat. Apa kisahnya? Kadang ada istilah ma'rifat itu pada sembahyang kadang ada. Nina jajarannya 4 nah. Menuju yang bertasawuf, beriman kepada Allah. Yang kedua, ma'rifat kepada Allah, kenal bertasawuf. Yang ketiga, beribadah dan berzikir, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalilnya. Dan yang keempat, bersyukur. Menurut ada bertasawuf, kenal itu, sudah kenal nih, apalagi guru sudah kenal sudah disembah kali disembah sama aja bohong. Di mana ikam belajar di mana? Ikam ini belajar di mana? Rasulullah itu hal pertama sudah lebih kenal dari kita. Bersyukur, di mana syukurnya? Sholat, ibadah. Sampai Siti Aisyah Nabi-nya dapat. Sampai Siti Aisyah menegur Nabi, ya Rasulullah, pian ini dosa dulu sekarang diampuni, dijamin surga. Apa perihal pian ini? Cangkalnya beribadah. Lalu ujar Nabi, afala akuna abdan syakura. Tidakkah Aisyah aku tergolong orang yang bersyukur? Kita beribadah ini sebagai tanda syukur. Jadi orang yang ada sembahyang itu kan bersyukur. Lah, sembahyang, sembahyang. Ini jangan disalahkan guru kan, dan jangan sampai guru nang difitnah. Orang jadi kadang mau belajar tasawuf karena ada di sembahyang. Guru kadang mengajarkan itu, bahkan Rasulullah katakan, apa ujian Nabi? Ambillah ilmu dari orang yang istiqomah, orang yang tetap ibadah. Jangan menuntut ilmu dari orang yang menyimpang. Ini pian nang kelakon-lakon nang babiraga. Ya sudah, pian akan semua dapat supaya sempurna. Kenapa? Jangan dipadahkan, diremehkanlah. Ini komplit kalau ada kopiah, ada baju, ada sarung. Mun ikam tuh aku nih betapi aja bebaju, bawa kopiah ada apa kabar? Jadi guru apa kabar? Bahasa syariat aja nah, ini syariat betapi aja kok. Nah, betauhid lawan bertasawuf kada betapi aja, berpikir aja. Kira-kira dia mengajarkan apa? Ayo dulu aja berbeda dari yang lalu. Ini antara dua guru ini bisa guru ini jajab ada juga. Ada bagus loh. Atau bertauhid, berpikir bertauhid aja kok kopi ada bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bagus. Ada lengkap kalau namun yang lengkap pikir, tauhid, tasawuf. Ini bertasawuf aja, berkopiah, berbaju berselawar kan. Jadi nampak tawaki lengkap sudah, ulun memberikan lengkap. Jangan dipadahkan dan jangan diremehkan.
ulun memberikan porsinya sudah sempurna, jangan dikotak-katik. Sudah kembali. Masya Allah Pak. Sudah lengkaplah. Nah, dengan demikian keesaannya ini Pak Bu, esanya kita karena dipandang zahir tadi makhluk atau hamba, dipandang batin adalah Tuhan. Itu sebenarnya sudah pian kata sebut di dalam surah Al-Ikhlas. Masya Allah, jangan anggap ayat ini cuman sekedar hafalan. Ulun yakin semua pada hafal. Surah Al-Ikhlas ini Pak Ibu menunjukkan, menggambarkan kandungan daripada kewujudannya Allah. Kewujudannya Allah yang menjadi rahasia pada manusia, sehingga rahasia tadi ditanggung oleh manusia sebagai rahasianya. Ulang-ulang karena kita baca kalau Allah, nah kong suruh baca kalau Allah ada apa tes kan kalau Allah itu ada banyak ada sabbih isma rabbikal a'la. Jurong kalau Allah sabis, kalau Allah ada apa sabis apa no? Pak Bu, kewujudan Allah, kewujudannya Allah yang menjadi rahasia pada manusia untuk ditanggung oleh manusia sebagai rahasianya. Ulun ulang, jangan didengar aja, dipaham. Bila yang ini paham, nyaman ulun mau rayakan. Tadi pandang jahir apa? Makhluk. Pandang batin Tuhan. Inilah mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Yang jahir jatuh aku jawab. Begitu wujudnya nyata dipadakan Tuhan jahir. Begitu wujud hak, wujud mutlaknya gaib dipadakan batin. Aku jahir Tuhan. Karena makhluk itu terbit dari diriku, jadi yang nyata aku. Oleh sebab itu semuanya ini terkandung di dalam surah Al-Ikhlas 1. Lihat. 1. Qul huwallahu ahad. 2. Allahus samad. 3. Lam yalid. 4. Wa lam yulad. 5. Walam yakul lahu 6 kufuwan 7 ahad. Amun surahnya 4 ayat aja aku tahu. Jangan pintar-pintar pada aku. Aku tahu 4 ayat ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini 7 nih pecahannya. Yang dibahas. Tak salah dulunya. Aku tahu ayat punya hati kentut. Mau yang bertahu salah. Model aku kan diingat. Aku ingat. Mau ingat kok gila. Qul Allah itu 4 ayat tapi pecahnya 7. Nah 4 ayat pecah 7 apa tadi? Lihat deh.
huwallahu ahad, martabat ahadiyah. Allahu samad, martabat wahdah. Lam yalid, martabat wahidiyah. Walam yulad, alam arwah. Walam yakul lahu, alam misal. Kufuwan, alam ajsam. Ahad, alam insan. Di mana alam insan? Ahad. Ahad. Sekarang ulun jelaskan. Ini yang dibilang martabat 7. Nah, dilajari pulang sampai pulang johir. Qul huwallahu ahad, tadi martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah ini hakikat zat bernama Allah. Allahus samad, martabat wahdah, hakikat Muhammad atau hakikat Nur Muhammad, namanya Muhammad. Lam yalid, martabat wahidiyah, hakikat Adam, hakikat alam bernama Adam. Terus walam yulad, walam yulad, alam arwah, hakikat segala ruh. Kan? Walam yakul lahu, alam misal, hakikat segala rupa. Kufuwan, alam ajsam, hakikat segalian jasad, namanya Adam. Ahad, alam insan, sempurna berupa insan. Ahad, asma'inya berdatang. Lalu apa semuanya ini, Pak? Inilah pengungkapan diri Tuhan yang bernama Allah. Nih, sekali lagi, Tuhan mengungkap dirinya, Tuhan memberitahukan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menampakkan dirinya yang namanya tajalli dalam kewujudan insan, dalam kewujudan insan, untuk nanti ditanggung rahasianya oleh manusia. Jadi kita ini Pak Ibu menanggung rahasia Tuhan mulai dalam parut sampai lahir, sampai pulih. Dari awal kada berpisah sampai akhir. Lalu bagaimana pengungkapan Tuhan menjadi rahasia kita hingga sempurna menjadi insan? Siapa insan? Apa pian? Nanti dulu. Makanya bila insan manusia Pak Ibu ta'aruf pian lain. Bila insan atau manusia tak akui diri pian, maka Pak Ibu pian selalu menghina orang. Manakala kada sama lawan pian, selalu memusuhi orang. Manakala kada sepaham lawan pian. Manakala manusia itu pian lalu pemalar. Kenapa? Karena merasa pian lain yang sana. Orang-orang sorang-sorang kada tahu hakikat siapa insan. Nih, dari alam ghaibul ghuyub
sesuatunya. Langit bumi belum ada, kursi aras surga neraka belum ada. Semuanya belum ada. Bahkan Tuhan belum bernama Allah. Tuhan saja belum bernama. Ini yang namanya tadi gaib, alam gaibul gaib, yang amat sangat gaib, atau martabat ahadiyah dalam keesaannya. Disinilah yang disebut pula martabat jatul hak, diri Tuhan sendirinya. Jatul hak. Nah, dari jatul hak ini Pak Guru mengenalkan dirinya. Tuhan mengenalkan dirinya untuk ditanggung jawabnya ini berupa rahasianya kepada manusia, sehingga sempurna manusia tadi berupa jasmani dan rohani. Ya, ini orangnya insani, rahasia diri Tuhan, pandang johir manusia, pandang batin Allah. Yang johir berjasa pada akan manusia, yang batin rupa ruh itu Allah. Bukan berarti ruh itu Allah. Nanti sampai ke atas. Masih sanggup mau batin? Johir batin. Sedangkan johir batin itu esa. Yang johir kenyataan yang batin. Yang johir sebutannya insan atau manusia. Yang batin Allah. Kalau yang jahir yakni insan, kenyataan yang batin yakni Allah. Berarti la maujud illallah. Tidak ada yang wujud, hanya Allah. Kenapa kita tidak boleh mengatakan Allah berataan? Karena sudah sempurna. Namun hakikatnya itu jelas kan? Jangan bakal lagi. Diam aja sudah tahu nih, diam aja. Kayak apa kalau kitab nang di langit kali turun, nang bubuhannya mengaji. Jangan lagi buang gaya. Jelas kan? Kitabnya mana keturunan? Itu pengadanya sempurnanya berupa sempurna. Insan ini kejohiran Tuhan. Insan itu rahasia Tuhan. Insan rahasia Tuhan. Insan dipadahkan rahasia. Maksudnya apa? Sebenar-benar manusia itu Muhammad. Sebenar-benar rahasia atau Muhammad. Sebenar-benar insan adalah rahasia. Ya, sebenar rahasia adalah Tuhan. Sudah paham? 3 dulu. Sebenar insan adalah rahasia. Biar tidak tahu siapa dulu rahasia. Jangan hafalan aja, cari tahu namanya rahasia. Daripada nyulut supaya ini jangan bingung. Sebenarnya rahasia jatuhan aku berarti Tuhan. Pada rahasia itu aku jatuhan. Nah, lalu simpulkan sebenarnya insan atau manusia ini rahasia nang dipadahkan manusia itu Muhammad, nang dipadahkan rahasia itu Muhammad. Sedangkan Muhammad itu pada lain rahasia Tuhan. Aku jatuh nang ada pada dirinya itu kenyataanku. Kenapa? Ulangi. Manusia sama dengan Muhammad, Muhammad sama dengan Allah. Itulah manusia rahasia Tuhan. Jelas sudah? Sekarang biar ke Muhammad dulu, ke Allah dulu. Muhammad dulu. Orang tapi nama Allah.
urutan Pak. Muhammadanil wasilah, untuk kenal Tuhan melalui wasilah Muhammad. Jelas? Ulun kada sempat kalau ulun buka tafsir Alif Lam Mim di situ. Tafsirnya buka beberapa tafsir. Muhammadanil wasilah, untuk kenal Allah melalui wasilah Muhammad. Iya nang alif lam mim, antara alif lawan mim huruf apa? Huruf apa? Lam, iya tuh Muhammadanil wasilah. Kado ulun terangkan panjang mana kena aja bahasa malaran ampun. Ngomong biasa. Itu kebanyakan pulang diterangkan. Ini membaca alif lam mim hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ujian alim je nyalaan orang aja. Udah nang tahu Allah Ta'ala aja nang bakal menunjuk atas. Allah aja nang tahu. Bila menunjuk ke atas nih Tuhan di atas kan? Nah dengar, tadi manusia rahasia Tuhan, berarti manusia yang dibilang rahasia itu Muhammad itu gak lain Allah. Jadikan dulu manusia ini Muhammad. Ya kan urutannya lah. Kayak apa menjadikan manusia ini Muhammad? Ulun beri jalan. Kalau pian kada ke situ dulu, pian tetap manusia. Kalau manusia muhadas, kalau muhadas hancur. Hati muhadas itu rusak, binasa, hancur, kotor. Nah, belum berpian ke Muhammad karena insan rahasia. Rahasia yakni Muhammad. Kayak apa menjadikan diri kita Muhammad? Bukan berganti ngaran Muhammad. Nah kayak apa? Ingat, bambu jat. Ya. Tubuh kita, tubuh pian, tubuh ulun dan tubuh semua itu nama Muhammad. Jelaskan. Jadi Nabi padahkan Muhammad itu tubuh kita. Oleh karena maka tubuh kita lah yang bernama Muhammad, hendaklah kita bertubuh Muhammad johir batin. Walaupun yang jahir jasad Muhammad, yang batin ruh Muhammad. Jelaskan. Muhammad dijadikan. Belum habis nih, panjang lagi. Sambung ke Jakarta. Bu bunyi 3 kali enak. Jadi Pak Bu, berita acaranya tadi apa? Menjadikan manusia agar supaya menjadi Muhammad. Kita apa? Supaya betul di Muhammad. Karena ini wasilahnya. Bila sudah pian kenal Muhammad ini mah ketemu Tuhan. Nyenang tahu Tuhan ini Muhammad ya. Nang bertemu Tuhan Muhammad juga. Nang melihat Tuhan Muhammad juga. Ada yang lain ikut. Jadi tubuh kita bernama Muhammad. Satu. Tulis pulang. Nama kita pun hati Muhammad. Maka itu pulang. Hati kita pun nyawa Muhammad. Nyawa kita pun rahasia Muhammad. Habis. Berarti beratani rahasia Muhammad.
Nyawa-nyawa beratani rahasia Muhammad. Ulang ini baru satu poin, masih ada lagi poinnya. Banyak cara jalan ulun bari bertahan. Saking murahannya, Tuhan murahan. Tak ada pemalar, nak pemalar tuh Tuhan. Tubuh kita bernama Muhammad. Tubuh kita nama Muhammad. Berarti tubuh kita bernama Muhammad. Maksudnya apa? Kita bertubuh Muhammad johir batin. Yang johir kenyataan yang batin. Berarti kita bertubuh batin. Tubuh batin ya tubuh Muhammad. Jangan dikenang lagi tubuh biar dan hati kita. Jangan lagi. Bila masih mengenang ya lain Muhammad nih itu aman. Sudah. Sekarang yang kedua, kalau tubuh kita nama Muhammad, nama kita boleh ambil. Nama kita hatinya Muhammad. Hatinya Muhammad kan? Hati kita nyawa Muhammad. Nah nyawa kita rahasia Muhammad. Berarti rahasia kita beratan. Nyawa beratan siapa? Rahasia Muhammad. Rahasia Muhammad. Jalan pertama, jalan kedua. Bila pian kenal Muhammad ini, sudah jelas bertemu Tuhan. Malam ini kita bertemu Tuhan. Nah, jad kita sudah sifat Muhammad.